Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun." Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus, para asatidzah yang telah meluangkan waktunya untuk membuka video ini, dan lewat video ini ada beberapa kalimat yang hendak kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk rumah Quran yang kita bina. Para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita ketahui bersama bahwasanya profesi sebagai seorang pendidik, profesi sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz atau seorang ustadzah, ini merupakan profesi yang sangat mulia sekali, profesi yang sangat tinggi sekali. Maka oleh karenanya para ahli pendidikan mengatakan, seberapapun dibayar untuk para ahli profesi itu tidak akan bisa mencukupi, tidak akan bisa sesuai. Sebab pendidik atau seorang pengajar itu mereka memiliki nilai yang sangat tinggi sekali yang tidak bisa dinilai dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Apalagi seorang pendidik agama atau seorang pendidik Al-Quran. Katakanlah seorang pengajar Al-Quran dibayar 100 juta dalam sebulan. Apakah itu sudah sesuai dengan profesi mereka? Maka jawabannya tidak sesuai. Sebab orang yang mendidik Al-Quran itu adalah orang mengajarkan manusia kepada hidayah. Orang yang mengajarkan agama serta petunjuk ilahi. Bahkan para pendidik agama ataupun pendidik Al-Quran itu mengajak manusia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tidak sesuai seorang pendidik Al-Quran dihargai dengan 100 juta satu bulan. Nah, ini sekedar gambaran buat kita semua bahwasanya betapa seorang pendidik, pengajar Al-Quran maupun agama itu memiliki nilai yang sangat tinggi yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Bahkan dia lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Maka oleh karena itu para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri. Kita sebagai seorang pendidik Al-Quran ini adalah kerja yang sangat mulia sekali. Sebab kita mengajarkan generasi kita untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini merupakan sumber daripada agama kita. Maka daripada itu kami meminta kepada kita semua, marilah kita sama-sama mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan yang mulia ini, pekerjaan yang memiliki pahala yang sangat besar, sia-sia begitu saja tanpa kita mendapatkan
pahala atau ganjaran apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya ada suatu amalan itu dibatalkan oleh Allah. Ada suatu amalan yang sia-sia. Ada suatu amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah lain melainkan karena di dalam unsur amalan tersebut ada yang cacat. Ya, bisa jadi ikhlasnya masih kurang, atau dia masih mengharapkan imbalan yang lain. Ya, ini di sini dia semata-mata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan kita ini amatlah mulia sekali. Maka oleh karenanya marilah kita sama-sama memperbaiki niat kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pekerjaan kita ini tidak sia-sia begitu saja. Demikian pula ada faedah lain kalau kita mengikhlaskan di dalam pekerjaan kita. Kalau kita niatkan benar-benar lillahi ta'ala, mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaan kita akan ringan. Seberat apapun pekerjaan kita, maka akan menjadi ringan. Ya. Demikian pula dengan mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pahala amalan yang kecil ini akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, amalan yang besar akan menjadi kecil apabila niat kita tidak berarti apa-apa. Maka oleh karena itu, ya, pertama kali yang kita ingatkan di sini, marilah kita sama-sama memperbaiki niat kita. Kemudian yang kedua, para asatidzah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita perhatikan, dan ini tidak boleh kita sampingkan, yaitu profesionalisme seorang pendidik. Profesionalisme seorang pendidik ini harus benar-benar kita perhatikan. Selain daripada ikhlas karena Allah di dalam mendidik, kita juga sebagai seorang guru harus profesional. Ya, meskipun kita punya ilmu yang banyak, ya, punya kemahiran di bidang ilmu Al-Quran, tapi kalau dia tidak profesional di dalam mengajarkan Al-Quran, maka itu tidak bisa menyampaikan ilmunya atau ilmunya tidak bermanfaat. Ya, profesionalisme ini ibaratkan alat yang akan mengantarkan ilmu itu kepada suatu tujuan. Ya. Nah, seperti apakah profesionalisme seorang guru di dalam mengajarkan ilmunya? Ya. Tentunya banyak cara bagaimana ilmu kita itu tersampaikan. Namun perlu diketahui para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan alat profesionalisme ini, maka kita bisa mengajarkan murid kita sampai bisa. Ingat, poin utama kita dalam mendidik murid kita adalah kita ajarkan murid kita sampai bisa. Yep. Berkaitan dengan Al-Quranul Karim yang kita ajarkan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan sekali-kali kita melangkahi kepada pengajaran Al-Quran berupa hafalan sebelum anak-anak itu mengetahui cara baca yang benar. Bagaimana tajwidnya, bagaimana tahsinnya, makharijul huruf, harus bisa. Nah, ini langkah pertama. Sebelum anak-anak memasuki pada hafalan Quran, maka pastikan anak-anak itu mengetahui hukum-hukum bacaan. Ya. Caranya bagaimana? Caranya seorang ustazah atau seorang ustaz hendaknya mendikte terlebih dahulu kepada anak kita. Yep, bagaimana cara baca yang benar? Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, pastikan anak kita bisa membaca dengan baik dan benar. Yep. Misalnya kita ajarkan
Bismillah, Allahnya itu harus tipis. Sebab apabila ya kasrah ketemu dengan Allah, maka Allah menjadi tipis. Misalnya, bukan Bismillah, bukan. Atau misalnya Ar-Rahmanir-Rahim. Roh itu harus tipis. Rahim harus tipis. Bukan tebal. Ar-Rah, bukan. Atau Ar-Rahim, bukan. Ya benar. Ar-Rahmanir-Rahim, tipis. Ya tentu Ustazah Tati ya lebih paham masalah ini karena saya juga berguru sama beliau. Ini hanya sekedar contoh saja. Sekedar contoh saja. Jadi seperti itu para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pastikan anak-anak kita itu mengetahui cara baca yang benar. Ya. Amma yatasaalun. Ya, berapa harokat? Ya, panjangnya. Ya, kita pastikan dulu cara baca yang benar. Ya. Jangan sekali-kali kita mengejar target anak-anak dalam waktu sekian harus bisa menghafal sekian ayat. Jangan kejar target. Sebab kita mendidik anak-anak ini bagaimana supaya mereka bisa, bukan mengejar target. Target itu bukan tujuan kita. Apalah arti target tapi tidak berkualitas. Yep. Apalah arti target yang dikejar ternyata bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ada yang baca kayak gitu. Ada. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, macam baca apa itu? Hukum bacaannya tidak ada. Nah, kalau kita tidak memperbaiki bacaannya, maka apa yang mereka hafal itu akan kesalahannya akan berlanjut yang sulit untuk dirubah. Apalagi kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Ya, apabila kesalahannya di saat mereka belajar sekarang ini, maka kesalahan itu akan berlanjut sampai mereka tua nantinya. Jadi jangan sampai kita mewariskan kesalahan itu secara terus-menerus kepada anak-anak kita. Maka oleh karena itu, disinilah letak tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita. Pastikan cara bacanya yang baik, makharijul huruf, hukum-hukum bacaannya. Setelah itu baru kita alihkan kepada hafalan. Yep. Ini untuk tahfidzul Quran. Nah, untuk kelas Iqra demikian juga. Pastikan anak-anak kita itu memahami, menghafal setiap halaman. Yep. Jangan dulu loncat ke halaman berikutnya sebelum anak-anak kita itu menguasai betul halaman sebelumnya. Dipastikan dulu. Yep. Kalau mereka sudah kuasai, baru beralih ke halaman yang berikutnya. Yep. Ini dua hal yang Anda sampaikan. Saya ringkas. Perhatikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita benar-benar ikhlas, insyaallah taala Allah akan membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Baik urusan akhirat maupun urusan dunia kita, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, ajarkanlah anak-anak kita sampai bisa. Ya, sampai bisa. Mungkin ini dua hal, ya, dua kalimat singkat yang saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.